Era pandemi telah berlalu dan banyak pelaku di dunia usaha berbondong-bondong untuk kembali menggeber bisnis. Pengalaman semasa new normal yang lalu membuat sejumlah korporasi menyadari perlunya penataan ulang kembali bisnis. Refocusing terkadang menjadi jalan terbaik untuk perusahaan bisa survive, maupun untuk melanjutkan lembaran baru, agar bisnis tetap tumbuh secara berkelanjutan. Di sisi lain, ekspansi besar-besaran juga bisa menjadi salah satu modal untuk berkembang. Berbicara mengenai hal tersebut, belakangan ini terdapat fenomena yang menarik di perbankan RI, yakni aksi caplok-mencaplok aset hingga akuisisi penuh bank lokal hingga asing, serta manuver bank-bank regional dan Asia yang kini gencar masuk ke industri perbankan kita. Keberadaan perbankan di dunia tentunya sudah melalui sejarah yang panjang. Umumnya kita mengenal bank lokal dan bank asing. Khusus bank asing, cukup banyak yang menggarap bisnis skala internasional dan hadir di berbagai negara, baik dalam bentuk anak usaha, kantor cabang, hingga kantor representatif. Di Indonesia sendiri, keberadaan bank-bank asing sudah tak asing. Bahkan bank-bank tersebut telah menjadi saksi transformasi industri perbankan di tanah air. Saat masyarakat kita baru mengenal mesin anjungan tunai mandiri, mesin elektronik data capture, hingga kartu kredit offline dan online. Sampai akhirnya jaringan kantor berbasis digital atau smart branch dan bisnis berkonsep digital telah menjadi tren kekinian di industri perbankan di Indonesia. Semuanya itu mereka lalui bersama-sama dengan bank lokal di Indonesia. Namun perbedaan kebiasaan nasabah dan kebutuhan yang kini lebih tersegmentasi, nyatanya membuat bank asing mulai menimbang-nimbang strategi perkembangan bisnis. Sejatinya, kajian ini tak hanya dilakukan oleh bank asing di Indonesia, karena lebih tepatnya induk usaha atau head office dari bank tersebut yang merupakan global banking pun sudah menyadari era perbankan sudah jauh berbeda dengan momentum kejayaan industri perbankan di era sebelumnya. Keberadaan kantor cabang atau jaringan yang luas tak lagi menjadi tolak ukur bisnis, utamanya di saat penetrasi digital kian meluas dan perkembangan platform digital pun semakin pesat. Selain itu, kompetisi bisnis perbankan juga sudah semakin ketat, meski sejatinya kue pertumbuhan bisnis pun masih terbuka luas. Tak jarang, bank-bank terpaksa melepas sejumlah bisnis yang dinilai tak lagi menjadi bisnis inti atau fokus utama pertumbuhannya. Namun, ada juga bank-bank yang justru memperluas skala bisnis dan jaringannya, namun dengan metode pendekatan yang baru. Hal inilah yang memicu aksi akuisisi aset dan lini bisnis kembali marak dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, baru-baru ini kita mendengar kabar terkait keputusan Commonwealth Bank Australia untuk menjual 99% saham PT Bank Commonwealth kepada PT Bank OCBC NSP Tbk. Keputusan ini diambil Commonwealth Bank Australia usai mengevaluasi fokus bisnis perusahaan. Dengan ekspektasi dapat meraih efisiensi dan mendulang profitabilitas yang lebih baik lagi di masa mendatang, Commonwealth Bank Australia memilih fokus pada bisnisnya di Australia dan juga Selandia Baru. Sementara, manajemen Bank OCBC NSP mengakui pihaknya sudah menandatangani Sale and Purchase Agreement dan siap merogoh kocek senilai 2,2 triliun rupiah untuk pembelian 99% saham Bank Commonwealth. Setali tiga uang dengan OCBC NISP, dalam rentang waktu yang berdekatan PT Bank UOB Indonesia juga mengumumkan penyelesaian dari proses akuisisi bisnis consumer milik Citigroup di Indonesia. Di samping itu, UOB Indonesia juga sudah merealisasikan integrasi penuh aset dan liabilitas Citi Indonesia ke UOB Indonesia. Pengumuman ini pun menjadi babak akhir dari aksi akuisisi UOB atas bisnis perbankan konsumer Citigroup di 4 negara. Karena sebelumnya integrasi di Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga sudah selesai. Berkaitan dengan dilepasnya bisnis consumer milik Citigroup di sejumlah negara, Chief Executive Officer Citi Indonesia Bathara Sianturi menjelaskan, saat ini Citi secara grup memutuskan untuk melakukan refocusing bisnis. Sesuai ketetapan, Citi hanya akan menjalankan bisnis consumer terbatas di wilayah Amerika Serikat. Daripada Citi strategi adalah untuk memfokuskan consumer banking itu hanya di US. Dan kemudian di luar US, di mana Citi beroperasi di 160 negara, itu fokusnya adalah institutional banking. Ya. Jadi mau namanya investment banking, corporate banking, kemudian commercial banking. Jadi itu merupakan change in strategy. Jadi bukan karena performance daripada consumer banking di 13 negara tersebut, tetapi adalah realignment of strategy dari
sebuah global banking. Menurut Batara, era perbankan saat ini sudah jauh berbeda. Perbankan di dunia telah terbagi menjadi beberapa spektrum, yakni home country banking, regional banking, dan global banking. Bank-bank skala global diramal tak akan ada lagi yang fokus menggarap consumer banking, karena perkembangan situasi saat ini mau tak mau justru membuat bank-bank tersebut berhenti. Sebaliknya, bank-bank lokal atau home country banking justru semakin kuat dan akan tetap menjadi pemain besar dari bisnis consumer di negaranya. Namanya global retail banking itu akan hampir tidak ada lagi gitu. Karena memang fokus daripada retail banking, consumer banking biasanya ada di home country. Batara yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Internasional ini juga mengaku, belakangan ini marak bank-bank regional yang mencaplok bank-bank lokal ataupun aset global banking di tanah air. Fenomena ini tak terlepas dari kebutuhan ekspansi dari bank-bank tersebut. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan juga populasi yang besar, tentu menjadi hal yang menarik untuk merambah bisnis di negeri ini. Ditambah wilayahnya juga berdekatan dengan negara asal dari bank-bank regional di ASEAN. Sementara jika bank-bank regional hanya berada di negaranya, ada keterbatasan untuk ruang pertumbuhan bisnis ke depan. Kita lihat satu spektrum home country adalah consumer banking, untuk global banking biasanya fokusnya adalah institutional banking di luar daripada home country. Nah, antara dua spektrum ini di tengah-tengah ada yang namanya regional banking, ya. Jadi umpamanya bank-bank di Singapura atau bank Jepang yang head office-nya mungkin time zone-nya sama, plus minus 1 jam dengan Jakarta. Mereka masih bisa mempunyai fleksibilitas. Apakah mau fokus di institutional banking seperti global banking, atau mereka juga ingin bermain di consumer banking. Di samping Bank UOB Indonesia dan juga OCBC Indonesia, di semester 1 lalu juga terdapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang mengumumkan rencana akuisisi portofolio bisnis consumer Standard Chartered Indonesia. Akuisisi dari Standard Chartered ini, kami merasa ini opportunity yang bagus gitu untuk kita menjadi add-on acquisitions dari portfolio kami. Dan kami selalu melihat dari sisi aspek nasabah gitu ya. Bisakah kita memberikan added value, seamless process, seamless customer experience yang baik kepada nasabah-nasabah ini. Dan kami lihat nasabah di Standard Chartered ini adalah mempunyai segmen yang sama dengan kita. Indonesia memang menjadi destinasi yang menarik bagi sejumlah bank asal ASEAN maupun bank-bank yang berasal dari China, Jepang, dan juga Korea Selatan. Jika sebelumnya perbankan di Indonesia didominasi perbankan yang berasal dari wilayah barat, kini pemain bank asing asal Asia justru kian membludak. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae pun mengakui antusiasme investor asing untuk mengakuisisi bank di Indonesia memang cukup tinggi. Bahkan permintaan untuk mengakuisisi bank lokal di tanah air dari investor asal Jepang, Korea Selatan, dan negara tetangga seperti Singapura pun tengah meningkat. Tentunya hal ini tak terlepas dari potensi besar yang dimiliki Indonesia termasuk di dalamnya terkait digitalisasi. Fenomena aksi akuisisi dan merger di perbankan RI memang tak pernah sepi. Meski ada sejumlah bank yang hengkang atau mengurangi lini bisnisnya, tetapi pemain-pemain baru justru terus berdatangan. Dan pemain-pemain besar di Indonesia juga tak ragu unjuk gigi untuk mencaplok bisnis bank lainnya. Bank-bank dengan lini bisnis consumer banking atau retail pun menjadi primadona bagi bank-bank yang siap mencaplok. Sementara itu, bank-bank yang sebelumnya bermodal mini tapi memiliki pasar tersendiri di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, justru juga menjadi rebutan investor asing untuk dicaplok dan diubah menjadi bank digital. Ya, salah satu poin yang menarik dari aksi akuisisi perbankan di tanah air bukan hanya mayoritas dilakukan oleh bank asal ASEAN Plus 3, tetapi juga bentuk transformasi bank yang diakuisisi. Secara rata-rata, bank-bank asing yang masuk pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 ini memiliki kesamaan fokus untuk menggarap bank digital ataupun hybrid bank yang fokus menggarap segmen UMKM. Dengan semua dinamika yang ada di perbankan skala global dan juga di Indonesia, tentunya menjadi hal yang menarik untuk kita pantau bersama. Sejauh mana transformasi industri perbankan di tanah air di masa mendatang. Pastinya siapapun pemain asing yang berada di Republik Indonesia
Harapannya bisa bersama-sama bank lokal untuk memenuhi segala kebutuhan solusi keuangan di masyarakat, serta berkontribusi aktif terhadap perekonomian dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia.